Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang lagi di channel Zona Horor Mistis ya. Semoga zoners sehat selalu semuanya dalam lindungan yang maha kuasa. Sebelum kita lanjut untuk channel ini, video ini, jangan lupa subscribe, komen, and share supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru dari video-video nanti yang akan saya ceritakan berdasarkan kisah-kisah nyata yang sangat menyeramkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ceritanya yang berawal dari cerita tentang pasien di rumah sakit. Oke, ayo kita mulai dari sekarang. Oke, sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa di subscribe, comment, and share supaya kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang akan saya bagikan nanti di sini. Oke, sebelum kita lanjut cerita kita di sini, saya mau spill dulu bahwa cerita ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Koko yang mengalami kejadian yang menyeramkan di salah satu rumah sakit. Oke, ya agak serem ya, karena sebenarnya ini cerita di luar nalar, tapi tanpa berlama-lama ya, mari kita lanjut dengan ceritanya. Oke, cerita mistis kali ini diawali oleh seorang pasien ya. Seorang pasien, sebut saja namanya Koko ya, sebut saja namanya Koko. Jadi Koko ini mengalami accident, tabrakan di suatu kota yang mana yang setelah dironsen dan dia diharuskan untuk stay, untuk menginap di rumah sakit tersebut gitu. Untuk menginap di rumah sakit dan akhirnya setelah awalnya sih dia nggak mau nginap di sini, cuman karena sesuatu dan lain hal dan diharuskan untuk menginap dan akhirnya dia stay di situ ya. Nah, si Koko ini tidak punya keluarga yang bisa menemani dia di saat dia menginap, gitu. Tidak punya keluarga yang mana yang diharuskan berarti dia harus menginap sendiri di kamar rumah sakit tersebut. Nah gitu ya. Nah berawal ceritanya tuh begini, setelah administrasi dari rumah sakit itu selesai dan akhirnya dia ditempatkan di satu kamar tersebut ada dua tempat tidur ya. Kamar tersebut ada 2 tempat tidur dan dia harus menginap 1 malam karena prosedurnya mungkin dari asuransi atau apalah seperti itu gitu ya. Nah ketika dia masuk di kamar tersebut gitu ya, yang mana waktu dia masuk itu sudah jam 10 malam apa jam 11 malam, dan dia sangat yakin dan sangat percaya gitu bahwa dan yakin dengan apa yang dia rasakan dan dia lihat bahwa pas dia masuk di kamar itu ya nggak ada orang sama sekali, cuman dia sendiri. Terus dia ngebatin, oh gue sendiri ya, tapi nggak apa-apa dah kan gitu ya. Dia tidak pernah ada pikiran yang aneh-aneh, yang masalah yang nggak ada deh gitu. Yang pasti dia ya udah besok semoga gue bisa cepat pulang kan gitu ya. Nah akhirnya jam-jam 10 dia masuk, dia segala macem mau istirahat dan akhirnya dia tidur di situ. Nah di rumah sakit itu tahu kan kalau misalnya setiap kamar itu selalu ada tirai ya, tirai yang ada pembatas antara pasien satu dan pasien berikutnya kalau kita menginapnya di kamar yang bisa jadi itu berdua, bertiga atau berempat gitu. Dah setelah itu gitu ya, karena mungkin dia merasa kali aja mungkin nanti malam akan ada lagi, dia tutup itu tirai dan akhirnya dia tidur gitu. Pas dia mau tidur gitu ya, kayak ada suara yang manggil gitu dia. Mas katanya gitu kan, mas katanya gitu, sakit apa? Ada suara perempuan guys gitu. Mas sakit apa? Dia kaget karena dia merasa tadi pas masuk itu tidak ada orang di situ gitu ya kan. Mas sakit apa katanya. Dia langsung tersentak gitu kan. Ada orang ya katanya. Ada orangnya. Iya katanya.
Lah bukannya tadi kosong. Ini tirainya belum terbuka, masih tertutup. Enggak kok ada, saya di sini dari tadi. Mas nggak lihat kali katanya. Dia masih belum berpikir yang negatif gitu. Oh mungkin apa karena dia sakit gitu ya. Jadi kayak yang pikirannya mungkin kacau. Jadi dia merasa nggak ngelihat tapi ternyata ada orang kan gitu kan. Ada kok mas, saya udah dari kemarin nginep di sini. Oh iya ya katanya gitu kan. Sakit apa mas katanya, tabrakan katanya gitu. Oh mbaknya sakit apa ditanyain gitu. Saya lagi nggak tahu deh ini kayak mah kambuh atau apalah gitu ya gitu kan. Kok ditutup sih mas tirainya, buka dong katanya gitu. Buka dong katanya gitu. Nah, dengan tanpa ya maksudnya ada kecurigaan gitu ya, si Koko ya dengan santainya membuka tirai itu gitu. Pas buka, oh ya ada orang ya, ada ya orang ya. Oh ya udah deh Mbak, katanya itu udah mau jam 12 malam gitu kan. Saya capek, badan saya sakit-sakit gitu. Saya tidur ya, ya udah oke tidur katanya gitu. Oke deh Mas, selamat tidur ya katanya gitu. Koko tidak berpikir yang aneh-aneh tentang apapun gitu ya. Nah akhirnya ya udah dia tidur. Nah sebelum dia tidur, namanya perawat pasti ngecek dong kan gitu ya, pasti ngecek ke keadaan setiap pasien-pasiennya kan gitu kan. Nah sampailah perawat itu jam 12 lewat ke ruangan Koko gitu kan. Terus dia tanya, pas pas Koko sudah mau tidur tapi belum tidur gitu. Mas Koko, gimana keadaannya? Ya masih sakit lah, apalah basa-basi kayak gitu ya kan. Terus tiba-tiba si Kokonya bilang, Mbak sama si suster, itu Mbak sebelah udah tidur belum? Katanya gitu. Hah? Kaget dong gitu kan. Mbak sebelah? Mbak sebelah mana? Kan gitu. Mbak sebelah mana mas? Katanya gitu. Di sebelah saya kan ada orang, katanya gitu. Hah? Ada orang gitu. Terus susternya kan kayak pelangak-pelangok gitu, kayak bingung. Orang dari mana mas? Ini tuh kosong, katanya gitu. Ada mbak, katanya gitu. Tadi tuh ada, katanya gitu. Tadi saya ngobrol loh sama mbak-mbaknya, katanya gitu. Terus susternya tuh kayak yang diem, terus kayak diem kayak langsung bilang gini, oh kenapa, kenapa mbak, gitu kata si Koko. Enggak, di sini tuh kak memang selalu ada yang gangguin, katanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa kok, dia nggak jahat, katanya gitu kan. Nggak apa-apa dah, tidur aja. Habis itu mbaknya pergi. Pas mbaknya pergi, si Koko langsung langsung kaget gitu loh. Ini apa-apaan ini gitu ya kan. Terus dia kaget dan dia tidak menyangka gitu bahwa ternyata wah ini apa-apaan gitu kan. Ini hantu atau apa gitu. Dan dia baru tersadar dan ternyata langsung dia merinding gitu ya. Dia merinding dan merasakan kayak ada sesuatu, merasa kayak wow gitu. Langsung kayak kayak auranya, energinya berubah menjadi yang tadinya biasa aja tuh kayak yang ketakutan, serem dan ngerasa kayak bulu kuduknya tuh semuanya merinding gitu. Nah, udah begitu gitu kan, terus dia terdiam dan akhirnya dia mau tidur tuh nggak jadi tidur gitu karena terbayang-bayang wajah si perempuan ini tadi gitu. Nah, tiba-tiba di saat dia termenung gitu ya, ada lagi suara dong gitu di samping tempat tidur dia itu, suara yang kayak yang menangis guys gitu ya, menangis gitu ya. Terus dengan rasa ketakutan si Koko tuh pelan-pelan membuka membuka apa namanya tirai gitu, tirai kamarnya dia mengintip. Dan kalian tahu di situ ada perempuan itu gitu ya, perempuan itu tapi dengan mukanya yang rusak gitu kan. Seketika itu langsung si Koko teriak gitu ya, teriak susternya gitu kan. Suster tolong 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 tolong, susternya datang terus akhirnya ditenangkan sama suster itu gitu. Nggak tahu gimana ceritanya, dia minta pindah kamar dan setelah pindah kamar yang lain akhirnya dia tidak mendapat gangguan itu lagi. Serem ya guys ya. Oke, sampai di situ dulu cerita tentang rumah sakit yang berhantu ya di sini ya. Jadi teman-teman yang mau ada cerita jangan jangan lupa ya, tolong di email aja di zonahorormistik@gmail
zona horor mistis@gmail.com. Jadi nanti kalau misalnya ada true story, cerita-cerita yang menarik dan menyeramkan, saya akan menceritakan di sini. Oke, bye-bye.